Halo, selamat datang lagi di kelas Sabtu. Hai hai, Hai, apa kabar semua nih kelompok capir? Semua sehat-sehat ya, semua ya? Insya Allah, alhamdulillah Alhamdulillah. sehat. Nah, yang pertama kita Ya, pengen tanya, kenapa nih Ki? Kok hari ini pakai bajunya beda ya biasanya dari beda biasanya? Kenapa? hari ini. Kenapa nih? Karena Biasanya kita kaosan, padahal kalau kita buka kaos juga isinya. ini udah biasa disiapin ya untuk online meeting. Ya, hari ini kita pakai batik. Gue pakai batik Indonesia, Ebin pakai batik Swedia ya ini. Ya, ini kebetulan suku Swedia ya, biasa di pulau Pulau Malmo. Pulau Mau. Oke, so hari ini adalah hari batik. Ya, so kita jadi hari ini pakai batik. Banyak sekali dirayakan di berbagai macam tempat ya. Ya. Dan gue pernah apa namanya hari ini juga. Nah, kebetulan anak-anak Indonesia yang sekolah di sini juga akan kumpul dan akan pakai batik dan apa Mantap. namanya foto lah kayaknya. Kemudian Hei. konten mungkin. Ya, tapi kita celebrate lah. Pokoknya kita celebrate juga. Ya. Gitu. Dan kemarin kita baru merayakan Hari Kesaktian Pancasila ya, Bini. Betul juga Hari Kesaktian Pancasila ya. Mungkin teman-teman yang younger generation uh, dia dirayakan masih atau ya? Masih dong Masih ya. dirayakan, Maksudnya anak yang baru masih. pun di push untuk acknowledge itu ya. Ya. Untuk acknowledge, Oke. benar. Oke. Dan Hari itu Kesaktian Pancasila ya. banyak sekali kontroversi di Betul. sana gitu ya. Jadi semakin ke sini, kayaknya ya kalau gue setiap tahun itu, uh, ya istri gue juga selalu nanya, seneng banget sih dengerin ini orang diskusi ngomongin masalah Benar. uh, G30 SPKI gitu ya, dan uh, apa namanya, Versi Super yang ada di Semar, antara itu ya. ya, dan Super Semar setelah itu, karena menurut gue itu kontroversi yang ada yang selalu menarik ya, mungkin dari tahun ke tahun akan terbuka Betul. sedikit Apa sedikit sedikit ya, informasi, dan orang mungkin kita nggak tahu kapan nanti apa namanya, ya mungkin akan ada kebenaran baru atau apa, tapi ya kita sih inilah ya, apa namanya, bukan menikmati ya, kita mempelajarinya aja. mempelajari betul Oh. historinya karena menarik juga nih apa namanya menarik dari sisi historinya gitu terus Ya, sudah gitu karena kan mungkin kita adalah generasi yang mungkin dibesarkan di sebuah era juga gitu ya, di sebuah betul. era di mana oh ini nih apa namanya uh, historinya seperti gini Ya, gitu terus makanya betul. kita jadi tertarik nih ternyata ada sesuatu mungkin yang sebelumnya kita tahunya kok kan gini, ternyata ada pendapat Mm-mm. lain atau apa. Ada Nah, itu pendapat jadi lain, menarik. benar. Nah, ada pendapat atau ada apa namanya? Ada history, ada misalnya apa itu jadinya menarik juga gitu. Itu. Eranya namanya era Kelom Pencapir ya, Bini? Elah pencapir. Kelompok pencapir itu hanya ada di zamannya itu, gitu. Iya. Zaman ketika itu berubah. Jadi pas dan cocok banget nih, Ya, gitu. ya. Nah, cuman dan ada perubahan setelah itu, ya. Ya, Ada perubahan, ada betul. change itu ya. Change. Betul banget itu. Ya kan ada Masuk Pak change Eko. masuk jadi ada perubahan juga sekarang habis itu tahun 98 ada reformasi dan berubah Hmm. ya, itu ada perubahan ada change juga nah ini apa namanya jadi tatanan pemerintahannya juga berubah Ya, harus begitu mungkin kayak kita juga sebagai bangsa definitely berubah ya ininya apa namanya yes. cara hidup kita cara pandang dan apa Hidup segala cara pandang, macam betul. gitu itu juga jadi berubah. Nah, itu salah satu part yang menarik nih yang kita Hmm. kita kita lihat nih di situ. Dan perubahan bisa di mana-mana ya, Ki, ya. Itu salah satu Ya. perubahan yang muncul ya di misalnya misalnya COVID aja ya, Ki, ya kemarin ya. Hmm. Hmm. COVID juga memaksa kita banyak berubah berubah cara kerjanya, berubah pokoknya segala macam jangan bukan cara kerja cara hidup kita tuh berubah banget gitu. Hmm. Hmm. Dan sekarang mulai mudah-mudahan kayaknya Indonesia juga udah mulai ini ya udah mulai bergerak lagi untuk masuk ke kantor apa segala macam jadi berubah lagi nih kayaknya Ya. ada proses masuk ke dalam Dan ini perubahan. menarik banget, Bin. Menurut gue,
gue ngelihat ya bahwa memang kan kita dari waktu ke waktu tuh ada titik signifikansi di mana ada perubahan besar terjadi gitu ya. Either tadi bicara bernegara, itu kalau kita lihat ke belakang tuh sebenarnya banyak banget tuh fenomena-fenomena yang terjadi di dunia yang menyebabkan terjadi berbagai perubahan dari yang levelnya dunia turun ke negara, negara turun sampai ke organisasi paling kecil gitu kan. Nah, memang kondisi pandemi ini salah satu apa ya, disrupsi bisa kita bilang, disrupsi ya, mengganggu tatanan kehidupan gitu ya. Tapi yang kita juga harus ingat bahwa sebelum adanya pandemi ini, tatanan kehidupan kita pun sedang dalam proses berubah, Bin. Gitu. Ya, jadi kayak kita bicara masalah, kalau kita bicara di global ya, kita bicara menguatnya China gitu ya, apa namanya, dan apa, pertempuran, bukan pertempuran mungkin ya, dengan persaingannya dengan Amerika gitu, itu mau nggak mau punya dampak kemana-mana. Kemudian ditambah lagi satu, kita bicara teknologi yang juga semakin masif gitu. Jadi memang dunia lagi berubah ditambah COVID gitu. Jadi kayak jadi kayak ada banyak hal yang mempengaruhi gitu ya. Jadi kalau kita bicara organisasi, mungkin faktor eksternal banyak banget nih yang berpengaruh. Jadi kalau menurut gue ya Bin ya, tadi Bin karena bicara change gitu ya, berubah. Menurut gue nih after kondisi ini gitu ya, after COVID ini pasti akan banyak perubahan gitu ya. Jadi kita mulai terbiasa gitu ya dengan kondisi yang sekarang gitu ya, dan mulai beradaptasi dan akan mencoba hidup kembali normal gitu ya. Tapi normalnya akan menjadi normal aksen menurut gue. Makanya dinama dengan new normal, betul, normal aksen gitu. Yang artinya bahwa pasti akan berubah cara, bukan cuma bicara cara ya. Kalau menurut gue cara itu berubah karena visinya berubah. Menarik. Iya, kalau menurut gue gitu ya. Ya tadinya kita punya pandangan begini atau objektifnya bisnis tadi atau organisasi tadinya begini. Setelah kita melewati fase ini, arahnya juga berubah nih. Nah, karena arah berubah, cara juga ikut berubah gitu kalau menurut gue ya. Jadi akan banyak perubahan yang terjadi gitu, yang mungkin tadinya kita ya yang sesimpel-simpelnya kan tadinya produknya kita jual A, sekarang kita jadi jual B, itu banyak tuh, atau jadi A aksen gitu ya, ada perubahan-perubahan di level itu yang mau nggak mau ya cara kerjanya juga jadi berubah gitu. Jadi banyak banget nih menurut gue perubahan yang akan terjadi. Yang akan terjadi, betul. Dan yang sedang dan akan terjadi, betul. Dan kalau Raki tadi cerita, si perubahan ini tuh ada ketika meng-capture kita bisa bagi dua nih, ada yang eksternal kayak tadi, externally driven, ya. Jadi memang dari luar, karena COVID lah, karena apa, China apa, jadi kita mau berubah. Ada juga yang internal, yang memang kita pengen. Jadi kita pengen berubah nih. Perubahan value gitu ya mungkin ya. Value atau misalnya kayak kita pengen berubah nih. Mungkin juga ada faktor eksternalnya kayak misalnya market berubah, kita jadi pengen berubah gitu. Jadi tapi banyak juga yang internal. Kita rasa kita pengen merubah ya, kayak Raki bilang tadi, visinya berubah nih gitu ya. Kita pengennya ke sini gitu setelah kontemplasi atau apa segala macam gitu ya. Jadi ini ada externally driven dan ada internally driven. Nah, di dalam organisasi, nah ini kan kita suka ketemu nih yang kayak model kayak gini nih. Nah, kita akan bahas, ada beberapa yang mungkin kita bisa, teman-teman pencapir bisa jadikan sebuah kerangka sih ya. Itu gimana nih kita pengen kalau misalnya kita pengen berubah. Ini ada satu nih, kayak gue boleh share ya. Ini salah satu part yang menarik di sini itu bukan yang ini. Nah, ini nih. Ini mengenai change-nya dulu nih. Ya, jadi ini biasanya tahapannya yang kita perlu tuh ini beberapanya, ini salah satu quarter dia punya sebuah steps gimana sih sebenarnya change-nya gitu. Nah, salah satu part yang banyak dilakukan, yang perlu banyak merasa berlakukan, yang pertama ini nih, create urgency gitu. Jadi kayak banyak sekali change ya, kalau misalnya let's say tahun 98 ya, untuk teman-teman pencapir yang merapat. Jadi ada ininya nih,
ada apa namanya, ada urgensinya. Jadi orang tuh mau membuka kepalanya untuk kita perlu perubahan gitu. Jadi ada satu ini juga kemarin baru apa namanya ngobrol juga, ada saya yang suka terkenal dipakai tuh, katanya ada teorinya Lewin. Jadi dia kayak es. Si Lewin tuh cerita bahwa kayak es itu di unfreeze, ada proses perubahan, terus di freeze lagi gitu. Kita ke perubahan yang kita pengen. Jadi harus ada unfreeze-nya dulu. Jadi harus kita unfreeze, apa namanya, terus kita lakukan perubahannya, baru kita freeze. Itu menarik sih ya, dia bikin tahun 50-an kayak gitu. Jadi dia cerita bahwa ya lu harus di unfreeze dulu nih ininya gitu, karena lu nggak bisa bikin, menurut teori itu dia nggak bisa. Ya lu kalau es ya lu nggak bisa nih lu bikin ini, lu harus cairkan dulu. Di frost ya, gitu. Lu bikin mungkin pengennya kayak gimana, abis itu lu freeze lagi sesuai dengan change yang lu pengen. Wah ini dalam banget nih Bin. Apa namanya artinya ya? Iya. Karena ini sebenarnya sama Bin dengan kita bicara dulu ya, debat-debat waktu tahun 98 itu revolusi versus reformasi. Nah, iya. Iya kan? Benar. Kalau kita bicara revolusi, sebenarnya kita bicara kita nolkan dulu, gitu ya. Jadi yang tadinya kita sudah punya struktur, kita hapus dulu strukturnya, baru kita bangun struktur baru. Sementara kalau kita bicara reformasi, struktur baru kita koreksi, gitu, kita perbaiki. Betul. Gitu. Nah, jadi sebenarnya bicara sense of urgency-nya itu juga bisa mengarah ke dua hal itu ya, Bin ya. Betul. Apakah changes kita memperbaiki sifatnya dari yang sudah ada, atau memang kita membuat sesuatu betul, atau memang sebenarnya fundamental gitu. Nah, itu sangat tergantung dengan urgensi yang dibangun ya, berarti ya, kalau kita bicara ini ya. Jadi butuh provokator untuk bisa melakukan ini, Bin. Benar. Ya, dalam hal ini ya, dalam hal apa namanya, dalam hal mengunfreeze-nya apapun itu ya. Jadi kalau misalnya di sini ini kita cerita sekilas dulu ya ininya ya. Jadi intinya dia harus create agency. Nanti mungkin kita bisa reflect juga sama kejadian-kejadian yang ada. Form a powerful coalition. Ya dia bilang di sini. Jadi apa nih powerful? Karena mau nggak mau kayaknya perlu nih di koalisinya siapa nih, atau siapa stakeholder yang penting untuk kita bisa bikin ini. Terus, ini kita bicara people berarti ya, Bin ya? Kalau bicara koalisi itu kita bicara kelompok-kelompok orang ya? Betul, kelompok orang atau apa. Lobby-lobby nih, politik sekali. Nah, gitu. Nah, ini tentunya kita ini bicaranya change secara keseluruhan ya. Nanti kita bisa lihat juga kalau kita implementasikan konsep ini ke apa ya, ke organisasi atau ya banyak lah yang simple. Even ini untuk beberapa simple thing bisa. Terus abis itu kita create apa namanya, visinya, perubahannya, kita komunikasikan, terus udah gitu mulai lakukan perubahannya, ada quick win-nya, terus udah gitu dilakukan build on the change ini untuk udah mulai implementing dan sustain. Habis itu make it stick. Itu ya biar terus ada gitu, karena apa namanya? Karena kita kan sebenarnya pengen berubah ya. Kita pengen berubah dari A ke B gitu. Nah, kita pengen kan di A di tempatnya B. Gitu ya, misalnya dari reformasi lah gitu ya, kan kita pengen sebenarnya dari orde baru misalnya gitu, terus kayak gitu kita pengen ke orde reformasi misalnya gitu ya. Nah ini juga jadi tantangan juga, karena apalagi sekarang nih, zaman sekarang yang change is always happen gitu. Lu tuh jadi gimana, apa yang lu pengen freeze itu yang kayak gimana, karena mungkin lu nggak freeze mungkin ya, jadi ya lu mungkin nggak lu make it stick kayak gimana, mungkin karena 2 bulan lagi lu harus berubah, lu harus bikin. Nah ini jadi perdebatan juga lah ininya. Saya jadi bahan diskusi lah gitu. Kenapa nih harus berubah atau misalnya enggak gitu. Jadi kalau kita bicara di konteksnya organisasi gitu ya, perusahaan sebenarnya juga applicable ya. Jadi changes di organisasi kan bisa jadi visinya berubah. Betul. Gitu, yang tadinya aku ngerasain waktu itu sempat diajak diskusi sama sebuah universitas, mereka mau merubah visi gitu ya, yang dia tadinya visinya adalah dia menjadi salah satu reputable university di dunia gitu ya. Dia merubah visinya, dia mau visioning gitu, dia mau visioning yang baru gitu. Jadi dia
Karena kenapa? Karena gue udah jadi salah satu reputable university di dunia. Udah nyampe ya? Jadi udah nyampe gitu. Jadi gue harus ngerubah visi gue nih yang udah puluhan tahun gue kejar gitu. Gue udah sampai titik itu. Sekarang gue pengen shifting gitu ke tempat yang lain. Nah itu menarik juga sih. Memang pada saat di tahap awal ya, mungkin di fase creating the climate itu memang yang dia lakukan bener sih tadi Bin. Jadi provoking ya, maksudnya ya apa sih gitu lo apalagi yang gitu, ya lo mau sebermanfaat apalagi manfaat lo harus dikasih ke siapa lagi gitu-gitulah. Itu diskusi itu lumayan kenceng juga dilakukan gitu. Ya. Jadi memang itu tahap awal ya sebenarnya creating the climate gitu, bahwa kita harus urgent loh kita berubah. Kenapa kita udah sampai sini gitu. Betul. Jadi kita harus berubah gitu ya. Itu dari sisi mungkin institusi pendidikan ya. Kadang juga kalau misalnya tadi reflect back sama changes ketika 98 lah ya misalnya gitu ya. Itu kan ada juga kan. Oh ini mulai nggak kekontrol, ekonomi mulai sulit. Ini harus ganti nih kepemimpinan misalnya apa kayak gitu-gitu kan. Itu that's one of the orang juga mungkin climate-nya juga aduh ini memang berubah gitu. Jadi makin mungkin si coalition ini bisa banyak lah ya. Maksudnya intinya kan kita kalau misalnya kita ada di dalam organisasi isi 10 orang aja kan kita kan perlu lu setuju nggak nih kita mau perginya daripada ke Jakarta kita pindah ke Bandung misalnya gitu. Ya gitulah ya gitu. Itu kan perlu kita perhatikan lah gitu. Nah, ini yang menarik. Jadi bagus juga kalau kita konteksnya kita ingin melakukan suatu perubahan di organisasi adalah mengikuti step-step ini gitu ya Bin. Betul. Ini beberapa yang bisa diperhatikan kita bisa pakai lah gitu. Jadi ketika kita pengen berubah, we want to change. Nah, terus apa nih gitu yang kita perlu perhatikan gitu. Lalu udah urgency belum? Orangnya tuh udah yang pertama nih climate for change. Orang-orang lu udah dibuat climate-nya belum nih? Apakah lu misalnya udah mulai ngobrol ke orang udah mulai ngerasa perlu atau enggak gitu. Belum mulai nih engaging and enabling the organization. Nah ini yang nanti mungkin gue pengen share sedikit lebih banyak terutama di sisi communication-nya. Apa aja nih ada beberapa konsep yang mungkin bisa dipakai juga nih sama teman-teman. Gitu. Nah itu menarik Bin ya, karena kalau kita lihat ini semua gitu ya, sebenarnya faktor komunikasi ya kalau gue perhatikan dari mulai kita create urgency, form a coalition gitu ya, create a vision kan ya, dan communicate the vision itu menurut gue satu nyawa gitu ya. Jadi sebenarnya faktor komunikasi itu mainin peranan penting banget di sini. Sangat penting. Bahkan dari diskusi gue kemarin di kelas ya bahwa ini tuh core banget sehingga even lu punya all of the plan and strategy, kalau komunikasinya nggak jalan itu nggak akan kejadian apa-apa. Gitu. Jadi the way bagaimana kita mengkomunikasinya dengan baik dan tepat, nah itu kita nggak akan jalan tuh. Kalau misalnya let's say kan soalnya kita ngambil ada sebuah case lah ya, sebuah case perusahaan gitu, ada 2 case. Jadi ada sebuah perusahaan di India gitu, perusahaan petroleum, dia berubah dari government own jadi state swasta kurang lebih gitu. Ada satu lagi perusahaan teknologi mau restrukturisasi. Jadi ada satu yang melakukan komunikasinya dengan maksimal ya, maksudnya dengan tepat gitu prosesnya dilakukan. Ada juga satu yang disebutnya ini paper product ininya tuh komunikasinya. Paper product tuh jadi lu dikasih tahu, lu involve consultant, lu ada kerangka perubahan, tapi orang-orang di dalamnya tuh lu nggak communicate dan engage. Jadinya yang nggak kejadian apa-apa gitu. Orang nggak merasa involved terhadap change-nya. Nah ini mungkin gue pengen share satu lagi ya Gia ya mengenai karena ini masuk mengenai communication. Ini biar bisa lebih oke. Nah ini namanya ada communication eskalator. Nah kita perlu ini ada ke kanan adalah degree of involvement-nya, yang ke atas adalah degree of change-nya gitu. Nah
Oke. Jadi kalau yang kita kan mulai biasanya dari awareness ya untuk creating urgency-nya. Jadi lu bisa cerita, lu bisa di sini sih mungkin newsletter is one of them lah ya, lu kasih email lah atau apa gitu. Itu mulai kan create awareness. Oh, ada ini. Oh, mau berubah ke arah sini gitu. Terus si ini konsepnya dari Quirk ya, si Quirk yang cerita di ini. Nah, terus udah gitu sesudah dari awareness mulai di understanding. Nah, kalau understanding kita lakukan roadshow. Jadi roadshow itu ya kita mulai ketemu sama orang, ada forum ngobrol sehingga membuat mereka cukup ngerti. Oh, ini perubahan ini karena ini gitu. Jadi karena perubahan ini jadi dibikinlah workshop lah atau apa segala macam. Gitu. Terus udah gitu sesudah dari sini ada support seminar and training. Nah, di sini kita perlunya karena kita perlu ini nih orang itu ketika change nggak bisa kita ya udah lu berubah lah sana gitu. Kita perlu support juga. Jadi kita juga nggak bisa pengen lu ya udah lu kerjain lah sana gitu atau misalnya apa. That is will not happen. Makanya di sini ada seminar dan support. Oke, lu akan berubah kayak gini caranya. Gini, lu pakai. Ini jadi bicara how to gitu ya, bicara how to, betul. How we do it sih gitu. Betul. Okay. How we do it dan bagaimana kita dari sisi organisasi akan support. Nah, terus sudah gitu, mulai dari situ kita involve mereka. Kan kita sebenarnya habis itu mulai ada team meeting. Orang-orang juga kan ketika change gini, wah ini nggak bisa nih di kita kayak gimana apa segala macam di forum. Feedbacknya itu mereka bilang, oh ini kayaknya nggak bisa. Menurut gue ini harusnya gini. Oh menurut gue kayak ini nggak masuk akal apa. Nah ini mulai ada involvement mereka. Engagementnya mulai ada ya berarti ya. Betul. Nah terakhir adalah komitmen. Sehingga even change-nya itu juga bukan selalu datang dari atas, tapi dari orang-orang. Oh menurut gue kayak gini aja. Change-nya kayak gini. Lu kan pengen nyampe ke sini. Bagusnya menurut gue kayak gini gitu. Nah sebenarnya yang kita harapkan itu flow-nya bisa ke arah sana sih sampai yang gitu. Yang dimana kalau gue lihat ya banyak juga mungkin organisasi yang kan dibilang tuh kalau ya kita lihat ya siapa ya contohnya misalkan Elon Musk lah. Elon Musk kan sering dibilang wah ini dia suka ya pintar ngomong lah gitu ya. Pintar ngomong, dia suka ngeluarin ini Steve Jobs gitu ya dan kawan-kawan. Tapi sebenarnya yang orang mungkin nggak lihat, nggak bisa cuman dengan ngomong doang gitu ya Bin ya. Betul. Karena fase ini gue sepakat bahwa fase ini harus ada. Jadi membuat orang engage dan contribute itu menjadi salah satu faktor kesuksesan penting kita bicara changes. Begitu. Jadi nggak cuman perkara lu orang yang inspirasional gitu ya, inspirational leader gitu. Terus maka dengan dia ngomong terus semuanya berubah itu nggak mungkin sih, gitu. Itu enggak sih. Itu enggak ya. Nah kalau yang Raki cerita ini ada satu lagi ya, gue sebagai ini aja contoh gitu ya misalnya. Ini ada salah satu cocok sama yang gue omong ini spray and pray ya. Spray and pray. Nggak mungkin. Jadi di sini tuh communication effectiveness very low. Kalau misalnya cuma ngomong doang, informasinya banyak. Oke, gue pengen A, B, C, keren apa segala macam lo kasih. Kita harus menjadi nomor 1 di dunia gitu. Ngomong aja gitu. Tapi dia nggak ngapa-ngapain. Nah itu masuk ke berdoa tapi dia berdoa. Ada kurang satu tuh ya Bini. Berusaha gitu kan, berdoa sama pasrah gitu ya. Mungkin dia berdoa dan pasrah aja gitu, tapi berusahanya nggak cukup dengan ngomong gitu. Nah dia kayak yang tadi itu mungkin ya bisa kita bilang sebagai pray ya. Gitu. Jadi itu asik tuh kalau jadi next time kalau kita ngelihat orang yang omdo gitu spray and pray. Habis ini dia doa. Berarti kalau kayak gitu refleksinya itu ya, kalau misalnya lu bilang orang itu misalnya jago nih ngomong inspirational apa dan akhirnya bisa merubah, dia itu didukung oleh rangka communication yang baik, berarti change proses yang bagus gitu ya nggak sih? Karena dia mungkin ngomongnya oke juga, tapi ternyata di dalamnya dia juga gitu. Betul. Kalau gue bilang ya berarti dengan konsep yang ini yang tadi kita bicarakan, ya betul bahwa
bahwa komunikasi itu adalah jadi salah satu aspek penting, tapi di satu sisi adalah komunikasi itu bukan cuma ngomong gitu. Iya. Komunikasi itu ada aktivitas interaksinya, gitu, ada aktivitas. Yang kalau kita lihat chart yang sebelumnya tadi, mulai dari lo menjelaskan gitu ya, ngasih pemahaman, terus lo mulai berinteraksi gitu ya, gitu sampai lo membuat sebuah komitmen gitu. Jadi bicara kerangka komunikasi itu nggak cuma ngomong doang gitu, tapi lo membuat sampai komitmennya terjadi. Tapi sebenarnya ada satu hal, Bin, gue juga ngelihat ada orang-orang atau ada leader yang dia jalan nih sampai komitmen. Jadi komitmennya itu jalan, artinya dia berhasil engage orang gitu ya, orang sudah bersedia banting tulang berpikir untuk bisa melakukan perubahan sesuai yang dia mau. Cuman satu problemnya adalah kalau menurut gue di belakang tuh di setelah ini gitu ya, itu ada kita bicara yang namanya eksekusi sebenarnya. Karena gini. Dia kan berproses untuk bisa ngebuat sebuah perubahan gitu ya. Betul. Tapi ujungnya apakah perubahan ini didorong untuk jalan gitu ya di organisasi? Nah itu menurut gue satu langkah lagi tuh ngomongin eksekusi. Mungkin di yang chart sebelumnya ya ada ya. Karena gue banyak juga ngelihat organisasi yang punya wacana gitu ya, sampai ngelibatin orang. So, mungkin kita bicara build on the change dan make it stick. Implementing itu juga penting. Jadi after kita bicara, biasanya orang berkomitmen gitu ya sampai nge-create quick wins gitu ya, dia udah tahu mau ngapain gitu ya. Cuman pada saat problemnya salah satunya pada saat eksekusinya. Gitu. Kalau yang tantangannya biasanya ya, mereka nggak nge-build atau implement. Nggak tahu gue. Itu bisa jadi ada banyak faktor atau di dunia yang sangat cepat berubah ini, mungkin pada saat semuanya udah berjalan, maka udah nggak relevan lagi tuh changes. Relevan lagi gitu. Mungkin juga, betul. Mungkin bisa aja gitu. Betul. Tapi di satu sisi, menurut gua, yaitu yang makanya ada satu buku juga yang gue lupa bukunya apa, yang ngomong bahwa udah nggak ada lagi sebenarnya yang namanya strategic planning. Gitu. Strategic planning itu adalah eksekusi. Gitu. Artinya apa sebenarnya? Karena banyak juga organisasi yang menghabiskan waktu untuk mengkonsep gitu ya, tapi tidak pernah dieksekusi, gitu, atau ya udah kehabisan tenaga pada saat mau eksekusi gitu. Nah itu banyak tuh, Bin, yang begitu juga. Padahal menurut gua managing the execution itu juga faktor yang penting gitu. Betul juga. Butuh nyali di situ menurut gue mengeksekusi. Menarik nih, menarik. Karena mungkin ada resiko, ada resistance, atau misalnya ada resiko terutama ya. Ketika nih jadi jalan bener, ya mungkin nggak akan segampang itu kelihatan kayak di kertas ini ya. Mungkin kan ini berubah, nggak ada yang nggak mau lah atau ada eksternal eksternal force gitu ya yang akhirnya membuat jadi wah nggak mungkin nih. Betul. Menarik. Gitu. Jadi kalau lu ada sisi execution ya yang kita harus jagain juga nih untuk memastikan bahwa si change-nya jadinya benar kejadian. Executable, betul. Executed gitu ya. Bukan executable, executed. Gitu. Menurut gue itu juga ini ya faktor yang jadi signifikan juga gitu untuk diterapin. Ya, menarik sih ini ya gitu ya, karena changes tuh ada di mana-mana dan biasanya changes makan korban ya. Changes tuh makan korban biasanya. Betul. Gitu. Dan kalau pengalaman gua ya di organisasi, kadang-kadang pada saat changes itu terjadi gitu ya, apapun bentuk changesnya biasanya ada korban gitu, dan salah satunya adalah turnover gitu. Korbannya tuh memang bentuknya turnover gitu, dan itu yang sudah diamini lah gitu ya, kalau buah keniscayaan. Iya, apalagi organisasi yang ininya masih kencang ya, perubahannya masih cepat ya, kayak kita lihat contoh startup gitu. Startup itu turnovernya cukup tinggi,
betul. Yang gue tahu. Iya. Karena betul. memang perubahan terjadi dengan sangat cepat di sana kan, gitu. Karena itu yang pasti ada korbannya gitu, Betul. either korbannya dikorbankan oleh si perusahaan Organisasi. atau dia secara pribadi tidak setuju dengan perubahan yang ada sehingga dia pindah ke tempat lain gitu ya, kayaknya ya. Betul. Kemarin gue sempat yang lu bilang ini, gue sempat ada ini mengenai Netflix sih. Jadi diskusi mengenai Netflix tuh jadi salah satu culture dia tuh less regulated. Jadi nggak terlalu banyak peraturan gitu. Di dalam sana, jadi memang cukup dibebaskan lah gitu. Oke. Jadi salah satu yang paling penting buat dia adalah what is the best for Netflix itu, for the organization. Jadi lu kalau misalnya kan kalau yang heavily regulated kan nggak boleh ini, nggak boleh ini dijaganya. Kalau ini pokoknya lu mikir aja, lu mikir ini yang the best for Netflix yang mana gitu. Nah gitu, jadi nggak terlalu banyak regulation. Makanya very mature ininya tuh orang-orangnya. Nah salah satunya juga yang kayak lu bilang tadi, mereka organisasinya sering berubah dan organisasinya jadi sering kalau memang kerasa organisasinya udah nggak ini nggak pas ya. Jadi misalnya ini berubah nih sekarang needs-nya kayak gini. Organisasi berubah ke sini, strukturnya perlu berubah lagi, orang yang kayak gini kayaknya udah nggak relevan lagi atau apa, ya udah, ya ganti, gitu, ganti keluar apa segala macam, dan itu cukup sering kayaknya kejadiannya, gitu ya. Makanya gue ingat ketika lu bilang turnover tinggi atau orang jadi mungkin juga, apalagi kalau organisasinya sangat sering berubah ya. Juga karena kan kenapa organisasi sangat sering berubah ya, karena juga berubah juga marketnya, apanya segala macam kan. Jadi mungkin capability orang yang lu rekrut kapan gitu, misalnya tahun lalu, mungkin tahun sekarang udah nggak relevan lagi nih posisinya gitu. Nah itu sesuatu yang kita perlu inisiasi juga sih, karena ini jadi karena organisasi model kayak gini kan banyak ya, kalau dilihat dari sisi people dan dilihat dari sisi employee, dari sisi people ini the way we manage juga jadi berubah ya. Lu kan zaman dulu kan lu kerja sometimes ya, mungkin a lot of times lu kerja kan for certainty ya. Jadi lu pengen kerja di sebuah tempat yang ada kepastian lah misalnya gitu. Makanya dulu tuh ada pensiun, ada apa segala macam. Terus udah gitu pengen ini ada kepastian kesehatan atau misalnya apa segala macam. Gitu bisa di sana. Tapi sekarang ya kan mungkin belum tentu seperti kayak gitu, event organisasi gitu. Company-nya juga mungkin ada nggak bisa kayak gitu terus gitu. Itu jadi kurang lebih ya pada hari ini. Oke, kayaknya itu cukup menarik ya Ki ya, change proses yang kita bicarakan pada hari ini. Mudah-mudahan kelompok banyak sebenarnya ya, masih banyak faktor lainnya kalau kita bisa bicara change management yang mungkin nanti along the way kita bisa angkat-angkat gitu ya. Gimana sih kita manage change gitu, dan karena menurut tadi Ebin banyak bicara di faktor people, kemudian kita bicara nanti juga di level prosesnya gitu ya, gimana sih kita manage proses, the change process gitu kan, gitu dan lain-lain gitu, dan belum kita bicara masalah how to manage the risk dan kawan-kawan ya. Nanti mungkin next time kita bisa eksplorasi risk management. Oke, sekali lagi kelompok capir kalau misalnya ada area atau misalnya topik yang asik ya, terutama relate misalnya dengan change atau apa, silakan share di comments biar kita bisa follow up dan kita akan bahas di sesi berikutnya. Oke? Alright, thank you semua. Sampai ketemu kelompok capir semua. Bye-bye. Bye.